Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Ocom Channel. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng biar gak ketinggalan info-info lainnya. Ketika kita membicarakan sosok wali yang satu ini, kalangan Nahdliyin pasti banyak yang tahu kisah-kisah tentang beliau. Gus Ud mendapat derajat kewalian itu sejak masih kecil. Gus Ud sangat nakal dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering marah kepadanya. Sang ayah konon orang yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Setiap ayahnya mengajar sering terganggu oleh suara-suara teriakan Gus Ud kecil itu, hingga sang ayah memarahinya bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Nah, dari situlah sang ayah melihat keanehan pada diri sang putra tersebut. Suatu saat ayahnya menegur beliau sambil membentak, "Kamu ini banyak tingkahnya, makanya gak bisa ngaji." Kemudian si kecil Gus Ud menimpali teguran ayahnya, "Ngajar ngajinya saya ganti ya." Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahunan itu. Gus Ud langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya. Meskipun kitab itu gundul tidak ada harokatnya, Gus Ud kecil itu lancar membacanya. Berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Subhanallah, ayahnya terheran-heran. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Dalam kisah yang lain, saat itu musim haji, Gus Ud berangkat haji bersama-sama dengan Kiai Haji Mas Zubair bin Harits. Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu, Gus Ud membaca marhabanan dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang paham siapa itu Gus Ud. Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Ud dengan halus, "Maaf Pak, pesawat mau berangkat, tolong berhenti dulu," katanya. Lalu Gus Ud berhenti membaca marhabanan itu dengan hati yang dongkol, dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ternyata tidak ada masalah, tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi, agar minta maaf pada Gus Ud karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga. "Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi. Jika sekarang Bapak mau baca marhabanan tadi, monggo." Lalu Gus Ud menjawab, "Iyo." Dengan rasa suka Gus Ud langsung membaca marhabanan seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat. Beliau paling suka yang namanya seni sholawat hadrah. Saking sukanya dengan seni hadrah, kemanapun ada undangan hadrah, bisa dipastikan beliau akan hadir. Meski dengan suara yang tak enak dan bacaan yang kurang jelas, Gus Ud tetap suka membaca dibayah dengan memukul terbang hadrah. Jangankan dapat undangan, beliau itu jika sedang di tengah jalan, naik apapun juga jika mendengar ada hadrah pasti akan turun dan ikut sholawatan di tempat tersebut. Itulah gambaran sifat amat cintanya Gus Ud terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Di kejadian lain, ada seseorang mempunyai hajat untuk kemudian didoakan bersama-sama, dengan menyajikan nasi tumpengan di Masjid Said Sulaiman Betek Mojo Agung. Tumpeng tersebut diberikan kepada seorang musafir yang berada di sekitar Masjid Mbah Said tersebut. Pada saat itu Mbah Ud sedang berkumpul dalam hajatan tersebut. Orang musafir tersebut meminta kepada Mbah Ud untuk mendoakannya. Ketika Mbah Ud membuka tumpeng tersebut terlihat lauknya sedikit, hingga kemudian Mbah Ud menutup kembali tumpeng tersebut dan mengucapkan kata-kata, "Orang pelit." Lalu kemudian Mbah Ud berdoa. Kemudian Mbah Ud membuka kembali tumpeng tersebut dan lauknya dari sedikit sekarang malah bertambah banyak. Kejadian tersebut sontak membuat musafir tersebut kaget. Pada akhirnya masyarakat yang hadir di sana bisa menikmati hidangan yang awalnya sedikit dan akhirnya dapat dinikmati oleh semua hadirin.
Kisah lain disebutkan bahwa pada suatu hari ada kegiatan pengajian di satu rumah tertentu. Kebetulan pada waktu itu Gus Ud melintas di depan rumah orang tersebut. Lalu Gus Ud langsung memasuki rumah tersebut dan ia mengajak bersalaman satu persatu orang yang di rumah tersebut. Pada waktu bersalaman seketika Gus Ud merogoh kantong para undangan, tetapi Gus Ud tidak mengambil apa-apa dari orang tersebut. Lalu di antara salah seorang yang hadir dan melihat keanehan tingkah laku Gus Ud tidak menyukai apa yang dilakukan olehnya, seraya bergumam dalam hatinya, "Kok gitu tingkah lakunya?" Katanya wali Allah. Gus Ud pun bisa menirukan apa yang ada di dalam hatinya dan mengucapkannya dengan keras. Lalu orang tersebut segera meminta maaf kepada Gus Ud dengan mengucapkan kata, "Ya tidak apa-apa," kata Gus Ud kepada orang tersebut. Gus Ud memang kiai unik dan penuh kejutan. Warga sekitar dalamnya pun hafal dengan kebiasaan Gus Ud. Sosoknya memang tidak pernah betah diam di rumah. Kebiasaannya keliling dari rumah ke rumah. Warga sekitar yang rumahnya didatangi Gus Ud akan membawa arti tersendiri. Kedatangannya oleh warga dijadikan penanda peringatan bagi si tuan rumah. Suatu ketika, rumah salah seorang warga Kauman didatangi Gus Ud. Tanpa basa-basi Gus Ud nyelonong masuk rumah. Saat itu di rumah tersebut ada salah satu keluarganya meninggal dunia. Tiba-tiba Gus Ud bilang, "Husnul Khatimah." Ucapan ini terlontar beberapa kali dari mulutnya. Setelah itu Gus Ud langsung pergi dari rumah orang tersebut. Itulah beberapa cerita unik dan penuh karomah yang didapati dari kisah-kisah masyarakat muslim yang kerap berinteraksi dengan Gus Ud. Sampai sekarang makam beliau ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah, diantaranya seperti Surabaya, Situbondo, Jember, Jamaah Jazal Bait dan sebagainya. Demikian kisah-kisah beberapa karomah yang dimiliki oleh Gus Ud. Semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan lupa dukung channel ini biar berkembang memberikan informasi dan lainnya. Sampai jumpa di postingan video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.